Ferry Irawan sudah tak sabar, tantang Vena Melinda buka-bukaan. Sunan Kalijaga, kuasa hukum Ferry Irawan menyerang balik Vena Melinda dengan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sunan Kalijaga mengaku sudah tidak sabar ingin mengungkapkan fakta sebenarnya dari kejadian yang menimpa rumah tangga Ferry dan Vena, termasuk soal KDRT yang dilaporkan ke polisi. Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa Ferry Irawan sudah mantap untuk berpisah dari Vena Melinda. Saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan telah melakukan upaya hukum untuk mentalak cerai Mbak Vena Melinda, ungkap Sunan Kalijaga. Saya sudah enggak sabar nih sama tim, untuk membuktikan fakta-fakta yang ada. Sekaligus membantah tuduhan-tuduhan keji tentang seorang suami dibilang enggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain, kata Sunan Kalijaga. Nanti kita bisa sama-sama buktikan pada saat persidangan, sambungnya. Sunan Kalijaga juga menyindir Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda yang dinilai terlalu banyak bicara dan tidak segera menuntaskan urusan kliennya. Makanya, gunakan jasa advokat yang masih junior, masih muda. Gesit ya, enggak pakai ngomong-ngomong dulu mau masukin gugatan, kata Sunan Kalijaga. Molek. Sana mana sama di apa? digangguin pacar. Untung belum punya pacar. Kan pacarnya gua loh. Terus ngosong kan. Siapa lagi? Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang. Maju, biar kita nggak maju bang. Yuk, kameramen udah. Bang, ini gua di sini. Nih. Tunggu bentar mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mati. Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Ini juga. Alah Maya. Yuk. Ya udah semua yuk. Mbak Maya boleh nggak ya? Abang boleh. Agendanya hari itu ke PR Jaksel apa nih Mbak Maya? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap. Kemarin juga bicara sama Mbak Maya karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melinda. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa.
kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Sena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang Baik ibu aja, lah ya. karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada Ya. saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, seperti dia terus sepertinya oh hasilnya apa dengan kami ke sana. Ya tidak ada di rumah gitu, tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya, oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Amaya. Maya tuh wawancara lagi. Menanyakan kebenaran apakah benar Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, Bu? Per kapan dia mengajukannya, Bu? Baik. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum. Karena ada sih memang secara ekor, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya, sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya, kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Sudah masuk mendaftar secara ikut, cuman belum bernomor, gitu ya. Hari ini katanya mau dilengkapi, Bu. Ya hari ini kan masih ada waktu lagi. Gitu. Syarat yang kurang apa sih, Bu? Ya itu tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon gitu secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikut itu belum terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya. Jadi belum bisa ditentukan jadwal sidangnya ya, Bu? Belum, nomor aja belum. Nomor perkaranya belum bisa, Baik, Bu. karena kurang syarat. Tapi masuk ikut tanggal berapa, Bu? Masuk ikut tanggal 7 karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Tunggu syarat baru saya. mengajukan ya, Bu? Iya, baru mengajukan. Pihak pemohon Baik. atau Ferry Irawannya. Bu, Ya. biasanya kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai, apa sih, Bu, alasan kuat yang bisa diterima untuk bisa diproses? Ini menuju ke siapa nih? Umum aja, Bu, Secara biasanya. umum. Secara norma hukum normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak. Itu gimana maksudnya? Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Alasan cerai bisa diinikan nggak, Bu? Saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. Iya. Talak 1 raj'i, talak 2 raj'i, dan atau talak 3 aja, ada 3. Untuk kalau cerai talak. Iya. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum,
sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke pengadilan agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perceraian mereka, perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama tuh, Bu? Kalau prosesnya sama, cuman kalau cerai talak suami ikrar nanti kalau udah dikabulkan ya, ikrar sini, mengikrarkan, menjatuhkan talak. Saya itu berarti dari dia terhadap istri. Iya, Bu, ini kan Ferry masih ditahan ya, Bu. Kalau untuk mekanisme persidangan sendiri nanti ada kemungkinan untuk Ferry bisa dihadirkan nggak sih, Bu? Baik secara offline maupun online, Bu, walaupun dia masih ada di tahanan, Bu. Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh pengadilan agama, diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan. Melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di Jawa Timur, kalau di Rutan ya minta bantuan pengadilan agama, meminta bantuan ke pengadilan agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya, jadi bukan surat kuasa khusus tapi surat kuasa istimewa. Seperti apa? Khusus dan istimewa. Jadi untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai talak. Jadi khusus dan istimewa khusus untuk perkara tersebut. Dan itu pasti bisa secara offline atau mungkin ada kemungkinan untuk online, Bu, untuk dihadirkan? Kalau offline ya haruslah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat, ya, saya bilang dapat, bukan pasti bisa, dapat. mediasi wajib hadir gitu. Ya, mediasi wajib hadir lah. Yang namanya perkara perceraian wajib para pihak hadir di muka persidangan. Tapi kalau ada surat istimewa udah nggak perlu hadir ya, Bu? Kalau lihat dulu istimewanya, surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah atau untuk mediasi kah? Jadi beda-beda. Nah, yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi satu. Udah? Bu, ini kan pengajuan Ferry Irawan dengan alasan kecewa terhadap istri itu bisa diterima nggak, Bu, sama pihak pengadilan? Alasan kecewa dong, Bu. Menjatuhkan harkat dan martabat itu. Iya. Kita lihat nanti apakah benar atau enggak, terbukti atau tidak. Tapi kalau pendaftaran tetap diterima aja, Bu ya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan, dan kalau misalnya sudah diterima persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak. Berarti nanti ada rencana untuk kita pengawalan ya, Bu? Pada Ferry Irawan ketika nanti hadir di sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gimana? Bisa pengawalan. Itu karena kan yang mekanisme ya. tersangka sedang, yang bersangkutan masih proses hukum di sana. Itu tadi mekanisme ya, proseduralnya seperti itu dapat ya. Pemohon baik secara sendiri maupun didampingi kuasa hukum maupun didampingi siapa tadi, pengawalan, dapat bisa
Berarti status tersangkanya Ferry Irawan nggak mengganggu Tidak proses menghambat kan? dalam proses. Bisa aja kan, dia berada misalnya di rutan, siapa aja lah gitu ya, bukan menunjuk seseorang, bukan orang yang dihukum terus dipanggil. Kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dia tetap dipanggil untuk wajib hadir, baik secara langsung maupun melalui diwakil kuasa hukum. Oh, melihat ini dua-duanya kan ketua pengen bisa ya Bu. Ya oke, Dua-duanya memang menyiapkan yang bisa Bu. Melihatnya dari segi pengadilan pidana seperti apa? Untuk hal itu kami belum bisa memberikan itu ya, karena ini belum ada gitu. Mau diberi informasi apa, orang belum masuk kok. Masih ngambang ya Bu? Iya, bernomor aja belum. Kami mau memberikan informasi apa? Berarti nanti izin lagi, Nanti izin lagi, Bu. ya, after dari Jangan pulang dulu, Bu. pendaftaran Nomornya ya. Oke, Kalau siap. sudah terdaftar, Siap. Bu, pengajuan dari Vena ada nggak Bu? nggak ada. Pengajuan dari Vena Tidak ada. mungkin masuk duluan. Belum ada. Belum ada. Oke. Ini kan Bang Sunan masih Cek, masuk. sabar. Bang, geser Bang. Nyala. Bang, Eki. Ayo masuk perempuan. Bang. Bang Sunan pinggiran Bang. Bang Sunan agak kiri Bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Yuk, dekat sana. Mohon maaf nih Bang. Dan izin dan Ayun dan Nundan. Nino, Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Kita dong. Dan Nino. Gimana Bang? Udah? Apain? Belum. Yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana Bang jadi Bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini Bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih Bang pendaftaran hari ini Bang? Ya, jadi agenda hari ini Satu. kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin. Tengah Bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS. Tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan Bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah.
tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti, ya alat bukti, semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Mas diberikan Mas Ferry? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di Akankah dia bersedia untuk hadir? Loh, kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Bang Maya ketengah dong, Bang Maya. Kemajuan Mbak. Berjalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respect sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan kata dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginannya itu supaya terkabul. Apa pembicaraan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, coba bilang ya mau buat. Emang kita juga cerita di sini. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau urusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Sudah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau Mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti.
Pak, nanti kan ada agenda mediasi itu di sidang. Itu akan mungkin masih akan ada peluang untuk bisa hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di mediasi. Mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh lah ya, kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa nanti kita lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan studi cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana, dan dia mereka selalu bilang draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga bang, oh ya nggak bisa mendaftar juga nggak bisa kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang Sunan, selain talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih, harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti. Tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama. Bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry. Ya, jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Bang Sunan, Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry cerita dengan beliau itu melakukan suatu istihoro, melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk ini soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu. Apa dia juga nggak? Kan dari kemarin dia bilangnya udah masuk. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. pengen batik? Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita
kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur. Ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka, bukan terpidana. Gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai. Kemudian mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di Belum nanti lah kalau ada kesempatan kita Mas Ferry kan di Sonia. iya gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada apa, tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan Bang Indi yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait terkait apa pengen mengajukan gugatan? Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Tadi terakhir. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Oh iya, bisa. Bang, itu surat apa Bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya?
surat kuasa. Jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Betul. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya itu Bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini, udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Bang Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu, tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu itu apa? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh,
Masyarakat juga tahu kok, yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri, bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo, mau baik, ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan ya suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, maaf untuk kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut, alasan perceraian Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Melinda untuk siapa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya itu sudah pasti. Berarti isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada atau gini. maksudnya udah ada tanggal persidangan kan sidang kan udah masuk ke PA Jakarta sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang jalan Surabaya. Ya kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk
menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat, Bang? Hari ini gugat aja. Gimana sih, Bang, percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak. Udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya, Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa. Artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah. Bismillah. Gitu. Waktu itu bukan cerai doang Bang, berarti bukan Anta juga tidak termasuk. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau ngerebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu tuh fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui, keluarga besar Ferry Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima gitu. Ingin bersilaturahmi tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya, tiga pakai berarti ya? Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lapisan tiga. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan salah satu bait syukur terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi dalam tiga. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas, Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui, Bang, perjanjian apa aja, Bang, yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap semua segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Oke, terima kasih.
Ferry Irawan sudah tak sabar, tantang Vena Melinda buka-bukaan. Sunan Kalijaga, kuasa hukum Ferry Irawan menyerang balik Vena Melinda dengan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sunan Kalijaga mengaku sudah tidak sabar ingin mengungkapkan fakta sebenarnya dari kejadian yang menimpa rumah tangga Ferry dan Vena, termasuk soal KDRT yang dilaporkan ke polisi. Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa Ferry Irawan sudah mantap untuk berpisah dari Vena Melinda. Saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan telah melakukan upaya hukum untuk mentalak cerai Mbak Vena Melinda, ungkap Sunan Kalijaga. Saya sudah enggak sabar nih sama tim, untuk membuktikan fakta-fakta yang ada. Sekaligus membantah tuduhan-tuduhan keji tentang seorang suami dibilang enggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain, kata Sunan Kalijaga. Nanti kita bisa sama-sama buktikan pada saat persidangan, sambungnya. Sunan Kalijaga juga menyindir Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda yang dinilai terlalu banyak bicara dan tidak segera menuntaskan urusan kliennya. Makanya, gunakan jasa advokat yang masih junior, masih muda. Gesit ya, enggak pakai ngomong-ngomong dulu mau masukin gugatan, kata Sunan Kalijaga. Susah mana sama di Apa? digangguin pacar. Untung belum punya pacar. Kan pacarnya gua loh. Pas ngosong kan. Siapa lagi? Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini Bang, tengah Bang, tengah Bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah Bang. Bang, buset dah Bang. Maju, biar kita nggak maju, Bang. Bang, ini gua di sini. Nih. Bentar mati. Bentar, Bang. Tar dulu. Ano sayang. Mati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Ini juga nih. Alah, Kak Maya. Yuk. Ya udah semua yuk. Mbak Maya boleh nggak ya? Abang boleh. Agendanya hari itu ke PR Jaksel apa nih Mbak Maya? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap. Kemarin juga bicara sama Mbak Maya karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, sodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melinda. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantap untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa.
kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Sena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana Pak kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, seperti biasa sepertinya oh hasilnya apa dengan kami ke sana. Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya. Kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Maya tuh wawancara aja. Menanyakan kebenaran apakah benar Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, Bu? Per kapan dia mengajukannya, Bu? Baik. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekor, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya, kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Sudah masuk mendaftar secara ikut, cuman belum bernomor. Gitu ya. Hari ini katanya mau dilengkapi, Bu. Ya hari ini kan masih ada waktu lagi. Gitu. Syarat yang kurang apa sih, Bu? Ya itu tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon gitu secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikut itu belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya. Jadi belum bisa ditentukan jadwal sidangnya ya, Bu? Belum, nomor aja belum. Nomor perkaranya belum bisa, baik Bu, karena kurang syarat. Tapi masuk ikut tanggal berapa, Bu? Masuk ikut tanggal 7, karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Tunggu syarat baru mengajukan ya, Bu? Iya, baru mengajukan. Pihak pemohon baik atau Ferry Irawannya. Bu, biasanya kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai, apa sih Bu alasan kuat yang bisa diterima untuk bisa diproses? Ini menuju ke siapa nih? Umum aja, Bu. Secara biasanya. umum. Secara norma hukum, normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak. Itu gimana maksudnya? Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Alasan cerai bisa diinikan nggak? Saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. Talak 1, raj'i, talak 2, raj'i, dan atau talak 3 aja, ada 3. Itu kalau cerai talak. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum,
sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke pengadilan agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perceraian mereka, perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama tuh. Kalau prosesnya sama, cuman kalau cerai talak suami ikrar nanti kalau udah dikabulkan ya, ikrar sini, mengikrarkan, menjatuhkan talak. Saya itu berarti dari dia terhadap istri. Bu, ini kan Ferry masih ditahan ya Bu. Kalau untuk mekanisme persidangan sendiri nanti ada kemungkinan untuk Ferry bisa dihadirkan nggak sih Bu, baik secara offline maupun online Bu, walaupun dia masih ada di tahanan Bu? Kalau mengenai persidangan itu semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya, baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh pengadilan agama, diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan, melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di Jawa Timur, kalau di Rutan ya minta bantuan pengadilan agama, meminta bantuan ke pengadilan agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya, jadi bukan surat kuasa khusus, tapi surat kuasa istimewa. Seperti apa? Khusus dan istimewa. Jadi untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai talak. Jadi khusus dan istimewa khusus untuk perkara tersebut. Dan itu pasti bisa secara offline atau mungkin ada kemungkinan untuk online Bu, untuk dihadirkan? Kalau offline ya haruslah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat, ya, saya bilang dapat, bukan pasti bisa, dapat. Mediasi wajib hadir gitu? Ya, mediasi wajib hadir lah. Yang namanya perkara perceraian wajib para pihak hadir di muka persidangan. Tapi kalau ada surat istimewa udah nggak perlu hadir ya Bu? Kalau lihat dulu istimewanya, surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah atau untuk mediasi kah? Jadi beda-beda. Nah, yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi satu. Udah? Bu, ini kan pengajuan Ferry Irawan dengan alasan kecewa terhadap istri, itu bisa diterima nggak Bu sama pihak pengadilan? Alasan kecewa dong Bu? Menjatuhkan harkat dan martabat itu. Iya. Kita lihat nanti apakah benar atau enggak, terbukti atau tidak. Tapi kalau pendaftaran tetap diterima aja Bu ya? Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan, dan kalau misalnya sudah diterima persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak. Berarti nanti ada rencana untuk kita pengawalan ya Bu, terhadap Ferry Irawan ketika nanti hadir di sidang pengadilan agama Jakarta Selatan. Gimana? Kita pengawalan. Itu mekanisme ya. Tersangka sedang, yang bersangkutan masih proses hukum di sana. Itu tadi mekanisme ya, proseduralnya seperti itu dapat ya. Pemohon baik secara sendiri maupun didampingi kuasa hukum maupun didampingi siapa tadi, pengawalan, dapat bisa.
Bu, berarti status tersangkanya Ferry Irawan nggak mengganggu Tidak proses menghambat kan? dalam proses. Bisa aja kan, dia berada misalnya di rutan, siapa aja lah gitu ya, bukan menunjuk seseorang, bukan orang yang dihukum terus dipanggil. Kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dia tetap dipanggil untuk wajib hadir, baik secara langsung maupun melalui diwakil kuasa hukum. Bu, melihat ini dua-duanya kan suka pengen bisa ya Bu. Ya oke, Dua-duanya memang niat pengen bisa Bu. Melihatnya dari segi pengadilan pidana seperti apa? Untuk hal itu kami belum bisa memberikan itu ya, karena ini belum ada gitu. Mau diberi informasi apa, orang belum masuk kok. Masih ngambang ya, Bu? Iya, bernomor aja belum. Kami mau memberikan informasi apa? Berarti nanti izin lagi ya? Nanti izin lagi, Bu. Izin lagi ya, after dari pendaftaran ya? Oke, Kalau siap. sudah terdaftar, Siap. Bu, pengajuan dari Vena ada nggak Bu? nggak ada. Pengajuan dari Vena Tidak ada. mungkin masuk duluan. Belum ada. Belum ada. Oke. Ini kan Bang Sunan masih Cek, masuk. Iya, Pak. Sabar, sabar. Bang, geser. Bang, geser Bang. Nyala. Bang, Eki. Ayo masuk perempuan. Bang. Pinggiran Bang. Bang Sunan pinggiran Bang. Bang Sunan agak kiri Bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Jadi mana ya? Ya Allah, udah ke taman. Mohon maaf nih bang. Dan izin dan Ayun dan Nunda. Dan Nino, Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Gitu dong. Dan Nino. Gimana Bang? Udah? Apain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi Bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih Bang pendaftaran hari ini Bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin. Tengah bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/PDTG/2023/2023/PA.JS tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah.
tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti, ya alat bukti, semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondok, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang nafkah diberikan Mas Ferry? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di Akankah dia bersedia untuk hadir? Loh, kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Pak Maya, mana Pak Maya ketengah dong, Pak Maya. Pengajuan Mbak. Berjalan lancar dan mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Pak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respek sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau mundur duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan karena dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginan itu supaya terkabul. Apa waktu perbincangan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, cuma bilang ya mau buat. Emang kita juga cerita sih. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau urusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Itu udah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan juga. Pak Maya, ada rencana nanti. Mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau Mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti.
Mbak, nanti kan ada agenda mediasi itu di sidang. Itu akan mungkin masih akan ada peluang untuk bisa hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di Mungkin mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh lah ya, kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya, nanti kita dengan baik. lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan studi cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana, dan dia mereka selalu bilang draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga bang, Oh ya nggak bisa. mendaftar juga gitu. Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang, ini Bang Sunan, harga diri apa selain memang talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti, tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama, bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry ya. Jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Bang Sunan, Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry sedikit dengan beliau itu melakukan suatu istihoro, melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk ini soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu? Pokoknya dia juga mah kan dari kemarin dia bilangnya udah ngaku. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Pengen batik. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap
kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur. Ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka, bukan terpidana. Gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai. Namanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di belum nanti lah kalau ada kesempatan kita nanti Mas Ferry kan di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan ada Bang Indi yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait apa pengen mengajukan gugatan? Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan, yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ini bukan buat KDRT loh ya, ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Bang, itu surat apa Bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry
memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Betul. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu Bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Oh, Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu itu mantap. apa, Pak? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, toh
Masyarakat juga tahu kok, yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif-negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri, bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk, ayo mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum, ayo. Mau baik, ayo, kan misalnya. Atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan ya suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain Bang, untuk kembali mengulang, berarti dalam gugatan tersebut alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Menagerda untuk seperti apa Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya itu sudah pasti. Berarti isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya nggak ada harta gunung gini. maksudnya udah ada tanggal sidang sidang kan udah masuk ke PA Jakarta, sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya kalau jalan Surabaya. Ya kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk
menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat Bang? Hari ini gugat aja. Gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak. Udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, Bismillah. Gitu. Waktu itu gugat cerai doang kan, berarti bukan Anta juga tidak terima. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui, keluarga besar Ferry Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikad baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga pakai berarti ya? Tiga. Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lagi salam tiga. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan salah satu Pak Ilham terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi dalam tiga. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui Bang, perjanjian apa aja Bang yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapan dari. Oke, ya. Terima kasih.
Ferry Irawan sudah tak sabar, tantang Vena Melinda buka-bukaan. Sunan Kalijaga, kuasa hukum Ferry Irawan menyerang balik Vena Melinda dengan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sunan Kalijaga mengaku sudah tidak sabar ingin mengungkapkan fakta sebenarnya dari kejadian yang menimpa rumah tangga Ferry dan Vena, termasuk soal KDRT yang dilaporkan ke polisi. Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa Ferry Irawan sudah mantap untuk berpisah dari Vena Melinda. Saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan telah melakukan upaya hukum untuk mentalak cerai Mbak Vena Melinda, ungkap Sunan Kalijaga. Saya sudah enggak sabar nih sama tim, untuk membuktikan fakta-fakta yang ada. Sekaligus membantah tuduhan-tuduhan keji tentang seorang suami dibilang enggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain, kata Sunan Kalijaga. Nanti kita bisa sama-sama buktikan pada saat persidangan, sambungnya. Sunan Kalijaga juga menyindir Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda yang dinilai terlalu banyak bicara dan tidak segera menuntaskan urusan kliennya. Makanya, gunakan jasa advokat yang masih junior, masih muda. Gesit ya, enggak pakai ngomong-ngomong dulu mau masukin gugatan, kata Sunan Kalijaga. Molek. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar. Untung belum punya pacar. Kan pacarnya gua loh. Pas masang kan. Siapa lagi? Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang. Maju, biar kita nggak maju bang. Bang, ini gua di sini. Nih. Bentar mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Bati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Ini juga kan? Alah Maya. Yuk. Ya udah Semayo. Mbak Maya boleh nggak ya? Abang boleh. Agendanya hari itu ke PR Jaksel apa Mbak Maya? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap. Kemarin juga bicara sama Mbak Maya karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melinda. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantap untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa.
kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Sena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, seperti dia terus sepertinya oh hasilnya apa dengan kami ke sana. Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya. Kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya. Karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Amaya, Maya tuh wawancara aja. Menanyakan kebenaran apakah benar Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, Bu? Per kapan dia mengajukannya, Bu? Baik. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekor, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya. Kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Sudah masuk mendaftar secara ikut, cuman belum bernomor, gitu ya. Hari ini katanya mau dilengkapi, Bu. Ya hari ini kan masih ada waktu lagi. Gitu. Syarat yang kurang apa sih, Bu? Ya itu tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon gitu secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikut itu belum terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya. Jadi belum bisa ditentukan jadwal sidangnya ya, Bu? Belum, nomor aja belum. Nomor perkaranya belum bisa, baik Bu, karena kurang syarat. Tapi masuk ikut tanggal berapa, Bu? Masuk ikut tanggal 7. Karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Tunggu syarat baru mengajukan ya, Bu? Iya, baru mengajukan. Pihak pemohon baik atau Ferry Irawannya. Bu, biasanya kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai, apa sih Bu alasan kuat yang bisa diterima untuk bisa diproses? Ini menuju ke siapa nih? Umum aja, Bu. Secara biasanya. umum. Secara norma hukum, normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak. Itu gimana maksudnya? Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Alasan cerai bisa diinikan nggak? Kalau saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. Iya. Talak 1, raj'i, talak 2, raj'i, dan atau talak 3 aja, ada 3. Untuk kalau cerai talak. Ya. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum,
sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke pengadilan agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perceraian mereka, perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama tuh. Kalau prosesnya sama, cuman kalau cerai talak suami ikrar nanti kalau udah dikabulkan ya, ikrar sini, mengikrarkan, menjatuhkan talak. Saya itu berarti dari dia terhadap istri. Bu, ini kan Ferry masih ditahan ya Bu. Kalau untuk mekanisme persidangan sendiri nanti ada kemungkinan untuk Ferry bisa dihadirkan nggak sih Bu, baik secara offline maupun online Bu, walaupun dia masih ada di tahanan Bu? Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh pengadilan agama, diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan. Melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di Jawa Timur, kalau di Rutan ya minta bantuan pengadilan agama, meminta bantuan ke pengadilan agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya, jadi bukan surat kuasa khusus tapi surat kuasa istimewa. Seperti apa? Khusus dan istimewa. Jadi untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai talak. Jadi khusus dan istimewa khusus untuk perkara tersebut. Dan itu pasti bisa secara offline atau mungkin ada kemungkinan untuk online Bu, untuk dihadirkan? Kalau offline ya haruslah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat, ya, saya bilang dapat, bukan pasti bisa, dapat. Mediasi wajib hadir tidak? Ya, mediasi wajib hadir lah. Yang namanya perkara perceraian wajib para pihak hadir di muka persidangan. Tapi kalau ada surat istimewa udah nggak perlu hadir ya Bu? Kalau lihat dulu istimewanya, surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah atau untuk mediasi kah? Jadi beda-beda. Nah, yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi satu. Udah? Bu, ini kan pengajuan Ferry Irawan dengan alasan kecewa terhadap istri itu bisa diterima nggak Bu sama pihak pengadilan? Alasan kecewa dong Bu. Menjatuhkan harkat dan martabat itu. Iya. Kita lihat nanti apakah benar atau enggak, terbukti atau tidak. Tapi kalau pendaftaran tetap diterima aja Bu ya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan, dan kalau misalnya sudah diterima persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak. Berarti nanti ada rencana untuk tingkat pengawalan ya Bu? Pada Ferry Irawan ketika nanti hadir di sidang pengadilan agama Jakarta Selatan? Gimana? Tingkat pengawalan. Itu mekanisme ya? Yang bersangkutan masih proses hukum di sana. Itu tadi mekanisme ya, proseduralnya seperti itu dapat ya. Pemohon baik secara sendiri maupun didampingi kuasa hukum maupun didampingi siapa tadi, pengawalan, dapat bisa
Berarti status tersangkanya Ferry Irawan nggak mengganggu Tidak proses menghambat kan? dalam proses. Bisa aja kan, dia berada misalnya di rutan, siapa aja lah gitu ya, bukan menunjuk seseorang, bukan orang yang dihukum terus dipanggil. Kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dia tetap dipanggil untuk wajib hadir, baik secara langsung maupun melalui diwakil kuasa hukum. Oh, melihat ini dua-duanya kan kepengen bisa ya Bu? Ya oke, Dua-duanya memang niat pengen bisa Bu. Melihatnya dari segi pengadilan pidana seperti apa? Untuk hal itu kami belum bisa memberikan itu ya, karena ini belum ada gitu. Mau diberi informasi apa, orang belum masuk kok. Masih ngambang ya Bu? Iya, bernomor aja belum. Kami mau memberikan informasi apa? Berarti nanti izin lagi, Nanti izin lagi, izin Bu. lagi ya, after dari pendaftaran ya. Oke, Kalau siap. sudah terdaftar, Siap. Bu, pengajuan dari Vena ada nggak Bu? nggak ada. Pengajuan dari Vena Tidak ada. mungkin masuk duluan. Belum ada. Belum ada. Oke. Apa? Oke. Masih Bu. Ini kan Bang Sunan masih Cek, masuk. sabar dulu, sabar. Bang, geser. Bang, geser Bang. Nyala. Bang, ini masuk. Ayo masuk perempuan. Bang, Sunan. Bang Sunan, pinggiran Bang. Bang Sunan agak kiri Bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Yuk, mana ya? Yuk. Ya Allah, udah ke sana. Mohon maaf nih Bang. Dan izin dan Ayun dan Nundan. Dan Nino, Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Kita dong. Dan Nino. Gimana Bang? Udah? Apain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi Bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini Bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih Bang pendaftaran hari ini Bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin lagi. Tengah Bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS. Tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan Bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah.
tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti, ya semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang nafkah diberikan Mas Ferry? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nggak nih jalannya proses persidangan di Akankah dia bersedia untuk hadir? Loh, kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Pak Maya, mana Bang Maya ketengah dong, Bang Maya. Kemajuan Mbak. Lumayan Lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respect sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja gitu kan, karena dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginan itu supaya terkabul. Apa perbincangan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, coba bilang ya mau buat. Emang kita juga cerita di sini. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa nangis? Enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi. Udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik. Karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepat selesai. Berharap semuanya cepat selesai. Mau urusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Sudah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Pak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau Mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti.
Padahal kita ada agenda mediasi itu di sidang. Itu akan mungkin masih akan ada peluang untuk bisa hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di Mungkin mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh lah ya, kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan untuk cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana, dan dia mereka selalu bilang draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga bang, oh ya nggak bisa, mendaftar juga nggak bisa kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang Sunan, selain talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi gugat gitu nggak sih, harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti. Tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama. Bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry. Ya, jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Bang Sunan, Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry beliau itu melakukan suatu istihoro, melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk ini soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu. Apa dia juga nggak? Kan dari kemarin dia bilangnya udah ngaku. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya? Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. Pengen batik. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap
kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur. Ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka, bukan terpidana. Gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai. Kemarin mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di belum nanti lah kalau ada kesempatan kita Mas Ferry kan di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan ada Bang Indi yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih teman-teman. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait terkait apa pengen mengajukan gugatan? Jauh amat sih. Bang. Oke, Bang Sunan. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Tadi terakhir. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Itu puasa. Oh iya, puasa. Bang, itu surat apa Bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya?
surat kuasa. Jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya itu Bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini, udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Bang Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu, tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana orang yang bersalah gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu itu apa, Bang? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh,
Masyarakat juga tahu kok, yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif-negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri, bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk, ayo mau bagaimana ini? Mau lanjut hukum, ayo. Mau baik, ayo, kan misalnya. Atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wah, di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain Bang, maaf Bang, untuk kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut, alasan perceraian Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Menagerda untuk siapa Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu, yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Berarti isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada atau gini. maksudnya udah ada tanggal sidang sidang kan udah masuk ke PA Jakarta sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang jalan supaya Ya kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk
menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat, Bang? Hari ini gugat aja. Gimana sih, Bang, percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak. Udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya, Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Waktu itu gugat cerai doang nggak, berarti bukan Anta juga tidak terima. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu tuh fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui, keluarga besar Ferry, Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima gitu. Ingin bersilaturahmi tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya, tiga pakai berarti ya? Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lafaz salam tidak. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan salah satu Pak Isyako terhadap Vena Melinda. Bang, jadi dalam 3. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas, Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui, Bang, perjanjian apa aja, Bang, yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan. Sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap semua segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk wah ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Terima kasih.
Ferry Irawan sudah tak sabar, tantang Vena Melinda buka-bukaan. Sunan Kalijaga, kuasa hukum Ferry Irawan menyerang balik Vena Melinda dengan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sunan Kalijaga mengaku sudah tidak sabar ingin mengungkapkan fakta sebenarnya dari kejadian yang menimpa rumah tangga Ferry dan Vena, termasuk soal KDRT yang dilaporkan ke polisi. Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa Ferry Irawan sudah mantap untuk berpisah dari Vena Melinda. Saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan telah melakukan upaya hukum untuk mentalak cerai Mbak Vena Melinda, ungkap Sunan Kalijaga. Saya sudah enggak sabar nih sama tim, untuk membuktikan fakta-fakta yang ada. Sekaligus membantah tuduhan-tuduhan keji tentang seorang suami dibilang enggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain, kata Sunan Kalijaga. Nanti kita bisa sama-sama buktikan pada saat persidangan, sambungnya. Sunan Kalijaga juga menyindir Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda yang dinilai terlalu banyak bicara dan tidak segera menuntaskan urusan kliennya. Makanya, gunakan jasa advokat yang masih junior, masih muda. Gesit ya, enggak pakai ngomong-ngomong dulu mau masukin gugatan, kata Sunan Kalijaga. Urusan mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Terus ngosong kan. Siapa lagi? Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah bang. Bang, buset dah bang. Maju, biar kita nggak maju bang. Bang, ini gua di sini. Nih. Bentar mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Cet ini ya. Ini juga kan? Alah Maya. Yuk. Ya udah semua yuk. Mbak Maya boleh nggak ya? Abang boleh. Agendanya hari itu ke PR Jaksel apa Mbak Maya? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap. Kemarin juga bicara sama Mbak Maya karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melinda. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantap untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa.
kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Sena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana Pak kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus sepertinya oh hasilnya apa dengan kami ke sana. Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya. Kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Amaya, Maya tuh wawancara aja. Menanyakan kebenaran apakah benar Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, Bu? Per kapan dia mengajukannya, Bu? Baik. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekor, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya, kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Sudah masuk mendaftar secara ikut, cuman belum bernomor, gitu ya. Hari ini katanya mau dilengkapi, Bu. Ya hari ini kan masih ada waktu lagi. Gitu. Syarat yang kurang apa sih, Bu? Ya itu tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon gitu, secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikut itu belum terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya. Jadi belum bisa ditentukan jadwal sidangnya ya, Bu? Belum, nomor aja belum. Nomor perkaranya belum bisa, baik Bu, karena kurang syarat. Tapi masuk ikut tanggal berapa, Bu? Masuk ikut tanggal 7, karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Tunggu syarat baru mengajukan ya, Bu? Iya, baru mengajukan. Pihak pemohon, baik, atau Ferry Irawannya. Bu, biasanya kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai, apa sih Bu alasan kuat yang bisa diterima untuk bisa diproses? Ini menuju ke siapa nih? Umum aja, Bu. Secara biasanya. umum. Secara norma hukum, normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak. Itu gimana maksudnya? Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Alasan cerai bisa diinikan nggak? Dulu saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. Talak 1 raj'i, talak 2 raj'i, dan atau talak 3 aja, ada 3. Untuk kalau cerai talak, jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum,
sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke pengadilan agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perceraian mereka, perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama tuh. Kalau prosesnya sama, cuman kalau cerai talak suami ikrar nanti kalau udah dikabulkan ya, ikrar sini, mengikrarkan, menjatuhkan talak. Saya itu berarti dari dia terhadap istri. Bu, ini kan Ferry masih ditahan ya Bu. Kalau untuk mekanisme persidangan sendiri nanti ada kemungkinan untuk Ferry bisa dihadirkan nggak sih Bu, baik secara offline maupun online Bu, walaupun dia masih ada di tahanan Bu? Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh pengadilan agama, diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan. Melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di Jawa Timur, kalau di Rutan ya minta bantuan pengadilan agama, meminta bantuan ke pengadilan agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya, jadi bukan surat kuasa khusus tapi surat kuasa istimewa. Seperti apa? Khusus dan istimewa. Jadi untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai talak. Jadi khusus dan istimewa khusus untuk perkara tersebut. Dan itu pasti bisa secara offline atau mungkin ada kemungkinan untuk online Bu, untuk dihadirkan? Kalau offline ya haruslah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat, ya, saya bilang dapat, bukan pasti bisa, dapat. Mediasi wajib hadir gitu? Ya, mediasi wajib hadir lah. Yang namanya perkara perceraian wajib para pihak hadir di muka persidangan. Tapi kalau ada surat istimewa udah nggak perlu hadir ya Bu? Kalau lihat dulu istimewanya, surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah atau untuk mediasi kah? Jadi beda-beda. Nah, yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi satu. Udah? Bu, ini kan pengajuan Ferry Irawan dengan alasan kecewa terhadap istri itu bisa diterima nggak Bu sama pihak pengadilan? Alasan kecewa dong Bu? Menjatuhkan harkat dan martabat itu. Iya. Kita lihat nanti apakah benar atau enggak, terbukti atau tidak. Tapi kalau pendaftaran tetap diterima aja Bu ya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan, dan kalau misalnya sudah diterima persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak. Berarti nanti ada rencana untuk kita pengawalan ya Bu? Pada Ferry Irawan ketika nanti hadir di sidang pengadilan agama Jakarta Selatan? Gimana? Bisa pengawalan. Itu karena kan yang mekanisme ya? tersangka sedang, yang bersangkutan masih proses hukum di sana. Itu tadi mekanisme ya, proseduralnya seperti itu dapat ya. Pemohon baik secara sendiri maupun didampingi kuasa hukum maupun didampingi siapa tadi, pengawalan, dapat, bisa.
Berarti status tersangkanya Ferry Irawan nggak mengganggu Tidak proses kan? menghambat proses. Bisa aja kan, dia berada misalnya di rutan, siapa aja lah gitu ya, bukan menunjuk seseorang, bukan orang yang dihukum terus dipanggil. Kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dia tetap dipanggil untuk wajib hadir, baik secara langsung maupun melalui diwakil kuasa hukum. Oh, melihat ini dua-duanya kan suka pengen bisa ya Bu. Dua-duanya memang niat pengen bisa Bu. Melihatnya dari segi pengadilan pidana seperti apa? Untuk hal itu kami belum bisa memberikan itu ya, karena ini belum ada gitu. Mau diberi informasi apa, orang belum masuk kok. Masih ngambang ya Bu? Iya, bernomor aja belum. Kami mau memberikan informasi apa? Berarti nanti izin lagi, Nanti izin lagi, izin Bu. lagi ya, after dari pendaftaran ya. Oke, Kalau siap. sudah terdaftar. Siap. Bu, pengajuan dari Vena ada nggak Bu? Nggak ada. Pengajuan dari Vena Tidak ada. mungkin masuk duluan. Belum ada. Belum ada. Oke. Apa, Bu? Oke. Masih Bu. Ini kan Bang Sunan masih Cek, masuk. sabar dulu, sabar. Getar. Bang, getar bang. Nyala. Bang, ini masuk. Ayo masuk perempuan. Bang, Sunan. Bang Sunan pinggiran bang. Bang Sunan agak kiri bang. Yuk. Belum. Pemanasan dulu. Di mana ya? Ya Allah, dekat sama. Mohon maaf nih Bang. Dan izin dan Ayun dan Nundan. Dan Nino, Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Gitu dong. Dan Nino. Gimana Bang? Udah? Apain? Belum. Oke, yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana mau jadi Bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini Bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih Bang pendaftaran hari ini Bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin lagi. Tengah Bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS. Tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini Bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan Bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah.
tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti, ya alat bukti, semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Mas diberikan Ferry? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nih jalannya proses persidangan di Akankah dia bersedia untuk hadir? Loh, kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Pak Maya, Bang Maya ketengah dong, Bang Maya. Kemajuan Pak. Berjalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respect sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang kembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan kata dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginan itu supaya terkabul. Apa perbincangan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, coba bilang ya mau buat. Emang kita juga cerita di sini. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa nangis? Enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi. Udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik. Karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepet-cepet selesai. Berharap semuanya cepat selesai. Mau di putusan perceraian maupun masalah hukum bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Sudah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat dan Mbak Maya, ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga? Kalau di Jakarta insya Allah kalau Mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti.
Pada kita ada agenda mediasi itu di sidang. Itu akan mungkin masih akan ada peluang untuk bisa hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti di mediasi. Mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh lah ya, kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai, ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua. Bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa Ya, nanti kita lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan studi cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana, dan dia mereka selalu bilang draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga bang, oh ya nggak bisa mendaftar juga nggak bisa kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Bang Sunan, selain talak, biar cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih, harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti. Tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama. Bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry. Ya, jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Bang Sunan, Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry cerita dengan beliau itu melakukan suatu istihoro, melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk ini soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu. Apa dia juga nggak? Kan dari kemarin dia bilangnya udah masuk. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya? Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri. pengen batik. Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap
kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur. Ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka, bukan terpidana. Gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai. Kemarin mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di belum nanti lah kalau ada kesempatan kita akan Mas Ferry kan di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan Bang Indi yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih teman-teman. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait terkait apa pengen mengajukan gugatan? Jauh amat sih. Bang. Oke, Bang Sunan. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Terakhir. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Itu puasa. Oh iya, puasa.
Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami juga dan kami telah masukkan dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini, udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Oh Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu, tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Apa? Jadi Waktu itu apa, Pak?
Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, oh masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa? Rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena? Keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum ayo, mau baik ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya apa, orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wah, di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan ya suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain Bang, maaf Bang, untuk kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Menagenda untuk siapa Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya itu sudah pasti. Berarti isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada atau gini. maksudnya udah ada tanggal sidang sidang kan udah masuk ke PA Jakarta, sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang, jalan Surabaya.
Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi, karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat, Bang? Hari ini oke, hari ini gugat aja. Gimana sih, Bang, percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak. Udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya, Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Waktu itu gugat cerai doang Bang, berarti bukan Anta juga tidak terima. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui, keluarga besar Ferry Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima gitu. Ingin bersilaturahmi tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya, tiga Bang berarti ya? Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lagi salah tiga. Di situ kita minta satu, Mas Ferry nanti membacakan salah satu bait syukur terhadap Vena Melinda. Bang, jadi dalam tiga. Soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas, Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan. Ya ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh. Jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil. Tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui Bang, perjanjian apa aja Bang yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan. Sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh. Tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka
saya juga berharap semua segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk, wah ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Ferry Irawan sudah tak sabar, tantang Vena Melinda buka-bukaan. Sunan Kalijaga, kuasa hukum Ferry Irawan menyerang balik Vena Melinda dengan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sunan Kalijaga mengaku sudah tidak sabar ingin mengungkapkan fakta sebenarnya dari kejadian yang menimpa rumah tangga Ferry dan Vena, termasuk soal KDRT yang dilaporkan ke polisi. Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa Ferry Irawan sudah mantap untuk berpisah dari Vena Melinda. Saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan telah melakukan upaya hukum untuk mentalak cerai Mbak Vena Melinda, ungkap Sunan Kalijaga. Saya sudah enggak sabar nih sama tim, untuk membuktikan fakta-fakta yang ada. Sekaligus membantah tuduhan-tuduhan keji tentang seorang suami dibilang enggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain, kata Sunan Kalijaga. Nanti kita bisa sama-sama buktikan pada saat persidangan, sambungnya. Sunan Kalijaga juga menyindir Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda yang dinilai terlalu banyak bicara dan tidak segera menuntaskan urusan kliennya. Makanya, gunakan jasa advokat yang masih junior, masih muda. Gesit ya, enggak pakai ngomong-ngomong dulu mau masukin gugatan, kata Sunan Kalijaga. Urusan mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Siapa lagi? Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, sini bang, tengah bang, tengah bang. Bang, sini dulu dong, cerita. Tengah bang. Bang, buset dah bang. Maju, biar kita nggak maju bang. Yuk, kameramen bang. Ini gue di sini. Nih. Tunggu bentar masih. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Bati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Cet ini ya. Ini juga nih. Kak Maya. Yuk. Udah semua yuk. Mbak Maya boleh nggak ya? Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa nih Mbak Maya? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melinda. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan
Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Sena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main, bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus, jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus sepertinya oh hasilnya apa dengan kami ke sana, ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Maya tuh wawancara lagi. Menanyakan kebenaran apakah benar Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, Bu? Per kapan dia mengajukannya, Bu? Baik. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekor, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya, kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Sudah masuk mendaftar secara ikot, cuman belum bernomor, gitu ya. Hari ini katanya mau dilengkapi, Bu. Ya hari ini kan masih ada waktu lagi. Gitu. Syarat yang kurang apa sih, Bu? Ya itu tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon gitu, secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikot itu belum terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya. Jadi belum bisa ditentukan jadwal sidangnya ya, Bu? Belum, nomor aja belum. Nomor perkaranya belum bisa, baik Bu, karena kurang syarat. Tapi masuk ikot tanggal berapa, Bu? Masuk ikot tanggal 7. Karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Tunggu syarat baru mengajukan ya, Bu? Iya, baru mengajukan. Pihak pemohon, baik, atau Ferry Irawannya. Bu, biasanya kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai, apa sih Bu alasan kuat yang bisa diterima untuk bisa diproses? Ini menuju ke siapa nih? Umum aja, Bu. Secara Biasanya. umum. Secara norma hukum, normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak. Itu gimana maksudnya? Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Alasan cerai bisa diinikan nggak? Dulu saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. Talak 1 roj'i, talak 2 roj'i, dan atau talak 3 aja ada 3. Untuk kalau cerai talak,
Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke Pengadilan Agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perceraian mereka, perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama tuh. Kalau prosesnya sama, cuman kalau cerai talak suami ikrar nanti kalau udah dikabulkan ya, ikrar sini, mengikrarkan menjatuhkan talak. Saya itu berarti dari dia terhadap istri. Iya, Bu, ini kan Ferry masih ditahan ya, Bu. Kalau untuk mekanisme persidangan sendiri nanti ada kemungkinan untuk Ferry bisa dihadirkan nggak sih, Bu? Baik secara offline maupun online, Bu, walaupun dia masih ada di tahanan, Bu. Kalau mengenai persidangan itu semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana akan dipanggil oleh Pengadilan Agama, diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan. Melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di Jawa Timur, kalau di Rutan ya minta bantuan Pengadilan Agama, meminta bantuan ke Pengadilan Agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya, jadi bukan surat kuasa khusus tapi surat kuasa istimewa seperti apa? khusus dan istimewa. Jadi untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai talak. Jadi khusus dan istimewa khusus untuk perkara tersebut. Dan itu pasti bisa secara offline atau mungkin ada kemungkinan untuk online, Bu, untuk dihadirkan? Kalau offline ya haruslah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat, ya, saya bilang dapat, bukan pasti bisa, dapat. Mediasi wajib hadir tidak? Ya, mediasi wajib hadir lah. Yang namanya perkara perceraian wajib para pihak hadir di muka persidangan. Tapi kalau ada surat istimewa udah nggak perlu hadir ya, Bu? Kalau lihat dulu istimewanya, surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah atau untuk mediasi kah? Jadi beda-beda. Nah, yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi satu. Udah? Bu, ini kan pengajuan Ferry Irawan dengan alasan kecewa terhadap istri itu bisa diterima nggak, Bu, sama pihak pengadilan? Alasan kecewa dong, Bu. Menjatuhkan harkat dan martabat itu. Iya. Kita lihat nanti apakah benar atau enggak, terbukti atau tidak. Tapi kalau pendaftaran tetap diterima aja ya, Bu ya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan, dan kalau misalnya sudah diterima persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak. Berarti nanti ada rencana untuk tingkat pengawalan ya, Bu? Pada Ferry Irawan ketika nanti hadir di sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gimana? Tingkat pengawalan. Itu karena kan yang mekanisme ya. tersangka sedang, yang bersangkutan masih proses
hukum di sana? Itu tadi mekanisme ya, proseduralnya seperti itu dapat ya. Pemohon baik secara sendiri maupun didampingi kuasa hukum maupun didampingi siapa tadi, pengawal kan dapat bisa. Berarti status tersangkanya Ferry Irawan nggak mengganggu proses kan? Bisa aja kan, dia berada misalnya di rutan siapa aja lah gitu ya, bukan menunjuk seseorang, bukan orang yang dihukum terus dipanggil. Kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dia tetap dipanggil untuk wajib hadir, baik secara langsung maupun melalui diwakil kuasa hukum. Oh, melihat ini dua-duanya kan sudah pengen bisa ya Bu. Dua-duanya memang niat pengen bisa Bu. Melihatnya dari segi pengadilan pidana seperti apa? Untuk hal itu kami belum bisa memberikan itu ya, karena ini belum ada gitu. Mau diberi informasi apa, orang belum masuk kok. Masih ngambang ya Bu? Iya, bernomor aja belum. Kami mau memberikan informasi apa? Berarti nanti izin lagi ya after dari pendaftaran ya. Oke. Kalau sudah terdaftar. Siap. Bu, pengajuan dari Vena ada nggak Bu? Nggak ada. Pengajuan dari Vena Tidak ada. mungkin masuk duluan. Belum ada. Belum ada. Oke. Masih Bu. Ini kan Bang Sunan masih Cek, masuk. Iya, Bang. sabar. Bang, geser. Bang, geser, Bang. Nyala. Bang, Eki. Ayo masuk perempuan. Bang. Bang Sunan, pinggiran, Bang. Bang Sunan agak kiri, Bang. Yuk. Bisa ini sudah lihat. Belum. Pemanasan dulu. Yuk lah, udah kesana. Mohon maaf nih Bang. Dan izin dan Ayun dan Nino. Ayun dan Nino. Nah, gitu dong. Kita dong. Dan Nino. Gimana Bang? Udah? Ngapain? Belum. Ya yuk, udah semua. Ya. Tapi ini gimana Bang jadi Bang? Apaan sih? Ya Allah. Ya udah sini Bang dah. Madep sini nih, kameranya yang ini nih. Yuk, jangan bercanda mulu yuk. Yuk. Ya, gimana nih Bang pendaftaran hari ini Bang? Ya, jadi agenda hari ini kami tadi resmi mendaftarkan surat kuasa kami ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan adanya gugatan cerai talak dari klien kami Mas Ferry Irawan terhadap Mbak Vena Melinda. Adapun hal-hal yang tadi ditempuh melalui administrasinya mungkin kawan saya Bang Imam bisa menjelaskan. Silakan. Maju bang. Yang jelasin lagi. Tengah Bang. Nah, tengah. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023. Hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595/2023/2023/PA.JS. Tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Maksud secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Sini Bang. Oke, cukup ya. Sabar, bentar. Agenda sidang perdana kapan Bang? Untuk agenda sidang perdana tetap kita menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi untuk waktunya nanti biasanya itu 2 minggu setelah ini didaftarkan ya. Jadi yang pasti kalau kami bekerja itu bukan wacana, bukan rencananya, bukan persiapan, tapi kita kerja tentunya sesuai dengan
harapan dan keinginan Mas Ferry dan keluarga. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan insya Allah mari sama-sama kita doakan nanti pada saat proses persidangannya juga berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa ini persidangan bukan artinya kita nanti menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi lebih kepada inilah hak-hak seorang suami dan ada juga hak-hak seorang istri yang nanti kita uji, baik itu secara fakta-fakta dan bukti-bukti yang nanti kita akan gelar. Sekali lagi saya juga menghimbau untuk pihaknya Mbak Vena bersama kuasa hukumnya juga agar supaya kita sama-sama ya menyampaikan alat bukti, ya alat bukti, semua alat bukti yang mungkin saja dimiliki oleh saat ini dikuasai juga oleh Mbak Vena dan kuasa hukumnya. Begitu juga kami pasti akan menyajikan alat-alat bukti yang kami miliki. Contohnya seperti Mas Ferry itu memberikan nafkah loh kepada Mbak Vena. Bukan seperti apa yang diberitakan atau dituduhkan bahwa Mas Ferry ini adalah seorang parasit yang mau kondo, yang tidak memberikan nafkah kepada istri tersayangnya. Maka nanti itu semua akan kami sajikan di pengadilan, proses pengadilan. Kapan terakhir Bang Mas diberikan Mas Ferry? Ada, nanti kita kasih ya. Kalau sekarang kan masih bersifat rahasia karena akan kita ajukan sebagai alat bukti. Nanti kita buka. Bang, ini kan Mas Ferry sedang menjalani proses hukum di Surabaya. Apakah nanti akan mengganggu nih jalannya proses persidangan di Akankah dia bersedia untuk hadir? Loh, kalau bersedia, mungkin insya Allah pasti bersedia. Namun demikian kan ada mekanisme atau aturan-aturan yang harus ditempuh. Karena ini Mas Ferry tentunya tidak dalam kondisi bebas. Mas Ferry itu nanti kewenangannya di mana? Apakah masih di pihak kepolisian? Apakah sudah di pihak kejaksaan? Sehingga mungkin nanti pihak pengadilan, khususnya majelis hakim, akan berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan Mas Ferry. Ataupun kalaupun tidak, masih ada upaya-upaya atau solusi lainnya untuk mendukung berjalannya proses daripada peradilan ini. Bang Sunan, nanti ketika di persidangan ini kan selain untuk mematahkan bukti soal nafkah ya, apalagi sih Bang yang ingin dipatahkan dari tudingan-tudingan yang nanti akan dipersiapkan di persidangan, Bang? Ya, nanti. Tentunya kalau dibuka sekarang, kita sama juga buka rahasia dapur kita ya. Nanti kita lihat. Makanya kami sangat berharap dari pihak sebelah juga memaparkan atau betul-betul menyajikan semua alat-alat bukti ya tanpa ada satupun yang tertinggal. Mbak Maya ke tengah dong, Mbak Maya. Kemajuan Mbak. Berjalan lancar dan mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga ya cepat selesai aja lah ini semua. Mbak Maya, alasan Mas Ferry menggugat lebih dulu apa? Boleh tahu? Harga diri ya yang pasti, terus juga kayaknya sepertinya sudah tidak ada respect sama sekali dan sampai nanya, jadi ya udah semua memang dikembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian Ferry-nya juga mau move duluan, kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Kalau kemarin katanya mau nunggu aja, kan kata dari pihak sana terus-terusan bilang kayak gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain ya yang kita juga nggak tahu kan Ferry-nya bagaimana. Kita pada dasarnya sebagai keluarga hanya bisa bersupport saja dan membantu keinginan itu supaya terkabul. Apa pembicaraan Mas Ferry yang bilang kayaknya sekarang aja deh? Ya enggak sih, cuma bilang ya mau buat. Emang kita juga cerita sih. Ibu sendiri tahu ya, Mbak? Tahu. Tanggapannya apa? Tanggapannya mendoakan yang terbaik. Artinya menyetujui ya? Apa nangis enggak sih, lebih ikhlas aja dengan apa yang terjadi, udah lebih pasrah dalam keadaan juga sama tetap berdoa yang terbaik karena ini udah cukup memakan waktu ya. Kondisi mami alhamdulillah sehat. Artinya Mas Ferry pengen cepat selesai. Berharap semuanya cepat selesai, mau di putusan perceraian maupun masalah hukum
bisa cepat selesai dan kembali normal lagi. Sudah nggak ada kemungkinan kembali ya Pak? Kan kemarin Mas Ferry masih terus mau perjuangin saat ini. Mamanya ada rencana mungkin Mami seumpamanya kalau Mas Ferry hadir di persidangan ini akan hadir juga. Kalau di Jakarta insya Allah kalau Mami kuat bakal hadir, tapi tergantung kondisinya nanti. Pak, nanti kan ada agenda mediasi itu di sidang. Itu mungkin masih akan ada peluang untuk bisa hadir. Iya, bicarakan secara kekeluargaan lagi. Itu kan ada pertemuan kedua belah pihak nanti Mungkin di mediasi. mungkin ya kita doakan saja yang terbaik ya. Karena kalau saat ini kami bilang kami mencontoh pihak sebelah bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi, toh sudah sama-sama mau cerai. Ya kita masih punya harapan yang terbaik untuk mereka berdua, bukan untuk keluarga, juga bukan untuk kuasa hukum, tapi lebih kepada yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa enggak? Dan masih ada peluang untuk bisa nanti kita lihat. Yang pasti kan kita nggak pernah menutup diri atau menutup komunikasi, pintu komunikasi. Mas Sunan, pihak sana kan nafsu banget untuk mendaftarkan tuduh cerai, tapi lagi-lagi belum terlaksana, dan dia mereka selalu bilang draft sudah selesai. Tapi kalau seandainya akhirnya mereka menggugat juga Bang, oh ya nggak bisa mendaftar juga gitu. Nggak bisa, kan udah justru hari ini momentum penting ya, setelah kemarin tanggal 7 Februari 2023 kami mendaftarkan secara resmi ya, secara online, maka hari ini kita mendapatkan legalisir ya, atau sesuatu yang dianggap sah ya, baik itu pendaftaran surat kuasa kami ya maupun berkas lain. Artinya tidak mungkin ada dalam satu pokok perkara dengan para pihak yang sama melakukan mendaftarkan setelah kami yang sudah mendaftarkan, dan seharusnya pihak sebelah seharusnya berterima kasih sama kita karena nggak perlu repot-repot ngumpulin data atau berkas gitu ya, kita sudah mendaftarkan lebih dulu. Konsunan selain talak Cepet-cepet biar kita aja yang gugat, jangan jadi tergugat gitu nggak sih? Harga diri biar gugat aja gitu. Kalau bicara harga diri tentunya saya nggak tahu pasti, tapi ini saya hanya mengumpamakan kalau saya sebagai seorang suami dan seorang laki-laki, pasti saya akan melakukan upaya yang sama, bahkan mungkin lebih keras kalau saya ada di posisi Mas Ferry ya. Jadi saya rasa ini wajar lah ya kalau seorang laki-laki merasa istrinya yang dia sayang ya sudah melampaui batas-batas toleransi dan melakukan upaya seperti ini, ya saya rasa itu hal yang biasa. Bang Sunan, selain mengajukan talak cerai sendiri, ada soal harta gono gini kah? Ini yang saya harus pastikan ya, dan kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa apa yang mereka tuduhkan bahwa Mas Ferry itu adalah seorang parasit ya yang hanya ingin harta, tidak ada. Saya nyatakan tidak ada di berkas kami yang kami ajukan terkait dengan harta gono gini. Artinya saya pastikan klien saya atau kawan saya Mas Ferry Irawan itu bukan cowok matre ya, jadi tidak ada bicara-bicara masalah harta lah. Wong setahu saya berdasarkan alat buktinya saja, haknya dia menerima honor itu diberikan kok sama istri ya. Jadi dari mana kalau dibilang klien saya itu parasit? Dia memberikan haknya dia kepada sang istri dalam menafkahi. Konsul Mas Ferry ada sempat kan Mas Ferry cerita dengan beliau itu melakukan suatu istihoroh, melakukan banyak pertimbangan. Apakah untuk ini soal bukti ini nggak ada pembicaraan dalam hal itu. Apa dibuka juga Mbak? Kan dari kemarin dia bilangnya udah ngaku. Bang, biasanya pasca pengajuan berapa hari sih diumumkan proses sidangnya? Biasanya relas panggilan itu atau jadwal itu biasanya secepat-cepatnya itu 2 minggu ya, 2 minggu setelah pendaftaran. Per hari ini ya? Ya per hari ini, tapi ya tergantung nanti dari pengadilannya sendiri.
Ya, yang pasti tentunya karena ini terkait rumah tangga ya, dan KDRT sudah jelas artinya kekerasan dalam rumah tangga, itu ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ya dibahas di situ ya, dibahas. Namun demikian kan saya berharap kita ikuti saja, sama-sama kita kawal proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur ya, bagaimana sampai saat ini Mas Ferry itu kan masih menyandang praduga tak bersalah, artinya tersangka, bukan terpidana gitu. Jadi mungkin tidak ada korelasinya dengan persidangan gugatan cerai ini. Namanya mungkin keadaan Mas Ferry sendiri seperti apa? Sudah mengabari kalau sudah di belum nanti lah kalau ada kesempatan kita Mas Ferry kan di Sonia. Iya, gimana kondisinya? Enggak ada kuman, enggak ada tanda-tandanya sempat, tapi gue bisa ditangani dengan baik. Tidak menjadi pertimbangan untuk menjadi mengajukan lagi penangguhan. Kalau masalah itu urusan anak saya, bukan bank yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih teman-teman. Ya, Bang Sunan, sempat ada curhatan apa sih Mas Ferry dengan terkait terkait apa pengen mengajukan gugatan? Oke, Bang Sunan. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran ya, dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Oh iya, boleh.
Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court.